Dan bermula yang ke-73 imatatul adza anitariqi, yaitu menyingkirkan perkara yang menyakitkan anitariqi dari jalan. Ausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kepada Abi Hurairah. Faqala, maka bersabda Rasul, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, la tu'li, jangan kau menyakiti al-muslimina, akan orang-orang Islam, fitori kihim, di dalam jalan mereka. Fa'innahu, karena semuanya kelakuan, man ada, man barang siapa, ada yang menyakiti siman al-muslimina, kepada orang-orang Islam, fitorikihim, di dalam jalan mereka, dhamma, maka akan mencelahu kepada si man, dhamma, maka mencelah kepada si man al-muslimuna, siapa orang-orang Islam, wal malaikatu, dan para malaikat jami'an seluruhnya. Ya Abu Hurairah, wa ya Abu Hurairah, idza mararta, tatkala melewati engkau, ala adan, menemui apa yang menyakitkan, atau duri, beli kotoran, fitoriki, di jalan, fagutok, maka tutupilah oleh kamu. Akan itu ada diturubi dengan tanah, yastur, maka akan menutupi. Jadi jawab amar. Kalau idza mararta au gutok, jawab gutok ini bukan jawab idza jawabnya apa gutok. Yastur, yasturillahu, yastur, maka akan menutupi Allah, siapa Allah, alaika, atas engkau, yaumul kiamat, pada hari kiamat. Ya Abu Hurairah, wa ya Abu Hurairah, idza arsyadta, tatkala menunjuki engkau, idza arsyadta, tatkala menunjuki engkau, a'ma, kepada orang yang buta, fakhud, maka ambillah olehmu, ya dahu, akan tangan si a'ma, ya dahu, akan tangan si a'ma, al yusra, yang kiri, biadika, dengan tangan kamu, al yumna, yang kanan. Fa innaha, karena sungguhnya yang demikian itu, khud, ya dahul yusra, ya demikian yumna, sedaqatun, adalah sedaqah. Ya Abu Hurairah, wa ya Abu Hurairah,
Man masya, barang siapa masya yang berjalan, ala a'ma, ma'a'ma serta orang buta, milan 1 mil, yusadidu yang menunjukkan si manhu kepada si a'ma, yusadidu yang menunjukkan si manhu kepada si a'ma, karena maka ada lahu bagi si man Bikuli diroin dengan tiap-tiap hasta minal mili daripada mil asyru hasanatin 10 kebajikan. Jadi cabang iman nomor ke-73 adalah imatatul adza anit thariq. Ini adalah serendah-rendahnya imannya. Itu wadnaha imatatul adza anit thariq. Paling rendah-rendahnya iman menyingkirkan duri atau guling, jalan, termasuk kotoran takut diinjak orang. Ya, ini adalah bagian daripada cabang iman. Dan kalau kita lakukan itu adalah kelakuannya orang yang beriman. Rasulullah telah berwasiat kepada Abi Hurairah, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, la tu'dil muslimina fi tariqihim. Jangan kau sakiti orang-orang Islam fi tariqihim, di jalan mereka. Ya. Mereka sengaja bikin jebakan. Gitu. Jangan. Kalau zaman dulu gitu kan. Zaman masih ini. Kalau ada tontonan kan tuh tontonan di pinggir kadang-kadang jembatan di tai itu. Ya, itu mah orang nonton ya. Itu dulu mah. Jangan jembatan di pelewekin apa gitu pegang. Gitu. Nah, sampingnya pada menonton lewat situ gitu. Bulan dulu mah jahil dulu mah. Kadang-kadang siang ngumpulin balang lah tuh. Ya, bawa ke tempat apa? Iya, nonton. Jadi isi campur itu balang. Itu pada kabur kemana bae? Ada yang ke hidungnya kemananya? Katanya balang. Sama dulu. Dulu pada apa ya? Jaya. Usilah kebangetan. Daripada kocok sama gitu lah. Samit. Dulu nyari madu juga dikencingin gue. Nyari madu kencingin deh. Dia mau buka. Ceropai banyak ini kopior. Katanya bukan madu, kencing, kuningnya mah sama. Jadi kayak gitu ya, jadi jangan diulang kembali. Apa sebabnya? Fa'inahu, karena sungguhnya kelakuan begini nih. Jadi kalau bahasa kita mah kalau mabu mah domirsaan itu inahu ada domirsaan tuh. Sungguhnya begini nih. Man adzana muslimina, barang siapa yang menyakiti al-muslimina kepada orang Islam fi tariqihim, di jalan mereka. Dzamma, maka akan mencelahu kepada si man al-muslimina, orang muslim. Jadi muslim mencela dia, si itu mau sih. Gitu. Ya, harus sengaja kita bikin yang menyakitkan kepada orang muslim, pasti dicela sama orang muslim. Minimal sumpah nih, brengsek mati nih, saya berak di sini. Itu kalau berak setengah jalan. Ya, mudah-mudahan patah terbusuk. Laknat. Bisul 12. Itu kadang-kadang omongan bisa aja terjadi seperti itu. Ya, lalu dicela. Ujian siapa sih ini? Ya. Nah, itu. Makanya Pagutok, maka tutupilah oleh kamu. Idza mararta ala adza itu. Wal malaikatu, dan termasuk malaikat juga ikut mencela kepada orang itu, jami'an seluruhnya. Ya Abu Hurairah wa ya Abi Hurairah, idza mararta, tatkala kau melewati al adzan, atas apa? Ini kan adzan yang menyakitkan itu. Ya, lewatin gituan tuh.
ya ketemu yang banyak duri segala macam beling kita lagi jalan pagutok maka tutup kamu biturobi kalau tadi tutupin aja kalau nggak mau dia apa kalau nggak mau cempal mah ya tutupin biturobi dengan tanah debu nyari tutupin uruk kenapa ya sturillah wa alaika yaumal qiyamah maka nanti Allah akan menutupi kamu yaumal qiyamah pada hari kiamat gara-gara nutupin gitu ya Abu Hurairah wa ya Abu Hurairah idza arsyadta a'ma tatkala engkau menunjuki a'ma kepada orang buta menunjuki jalannya fakhud gampang caranya mah ambil tangannya orang yang buta al-yusra yang kiri dia juga dengan tangan kamu al-yumna yang kanan tuntun ya gitu tuntun fa inaha sadaqah kalau itu adalah bagian daripada sedekah sekarang banyak ngeprank sekarang ya ngeprank ya orang mah modus bola ini harus sedekah gitu ya bahkan kalau dalam kitab Minal Saniyah apa wasiatul Mustawi itu ya Rasul wasiat kepada Sayyidina Ali ya tuh apa tolonglah orang yang buta ya, ambil tangannya yang kiri ya barang siapa yang apa kata Nabi barang siapa yang mengambil orang yang menuntun orang yang buta dengan tangan kanannya itu tangan kiri orang buta tangan kanan orang yang menuntun maka nanti tangan orang yang menuntun adalah di tangan kanan engkau Ali gitu. Jadi apa di apa kalau itu dituntun lagi untuk Sayyidina Ali. Ya Abu Hurairah man masya'a ma'ama barang siapa yang berjalan bersama dengan luta milan 1 mil bisa duduk ya yang menunjukkan ini si man kepada orang yang buta 1 mil berapa kilo kira-kira karena lahu maka ada lahu bagi si man yang masa ma itu ya bikuli diroin tiap-tiap hasta minal mali daripada mali itu asru hasanatin kalau misalkan 2 kilo ya sehasta cuma 40 cm satu hasta itu besar gitu ya setengah meter ya setengah meter kalau misalkan sekilo udah 1000 meter bagi 2 kali 2 ya berapa udah kilo 2000 kalau setengahnya kan 2000 ya itu ya, setiap 1 kilo aja 10 kebajikan kali 2000 kali 10 ya 2000 kali 10 itu hitunglah nah itu seperti itu ya warabi masabu dan bermula yang ke-74 ayuhibba likulli mimma yuhibbu li nafsi ayuhibba hendaknya mencintai itu hendaknya mencintai ya likulli mu'min bagi tiap-tiap mukmin ma akan perkara yuhibbu yang mencintai ya si man li nafsihi bagi dirinya jadi salah satu di antara cabang iman yang ke-74 adalah hendaknya ia mencintai kepada tiap-tiap mukmin ya ma yuhibbu nafsi apa yang dia cintai untuk dirinya jadi sama juga kenapa ya al mukminu lil mukmin ya yashuddu ba'duhu ba'don ya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya yashuddu ba'duhu ba'don saling menguatkan satu sama lain atau al mukminu lil mukmin kalbunyan ya mukmin satu dan mukmin kalbunyan seperti satu bangunan itu ya jadi kalau atau satu anggota tubuh ya kal jasadi wahid seperti satu tubuh yang satu kalau tubuh yang satu merasa sakit maka yang lain pasti ikut ya, menderita ya. Kaki kita ke waduk mata keluar air mata kan pertama mulut ada kaki tangan langsung ngambil kaki itu semua respect Ruya diriwayatkan anak Umar bin Abdul Aziz sesungguhnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Ini salah satu apa
mukminin ya, termasuk masa-masa beliau ini adalah keadilannya bisa kelihatan. Bahasanya saking adil-adilnya ya apa? Antara ayam dengan musang berteman. Ya, kambing dengan apa? Serigala malah enggak gitu. Seperti itu. Ya, kalau kita kan orang-orang main makan makanan, kalau nggak adilnya, kan gara-gara nggak adil itu kan. Itu gara-gara nggak adil orang makan orang. Itu saking nggak adilnya, kenapa? Sejahteranya binatang kagak berantem. Kenapa? Karena tercukupi makanannya. Itu. Nah sekarang orang-orang berantem, kadang makan satu makan yang lain, walaupun bukan makan cara apa, cara makan orang itu ya, dimakan tuh kadang dia nggak terasa. Ya, kedudukannya diambil, digeser, ya kan begitu. Ya apa namanya, ya di apa namanya, ada yang diangkat, ada yang dilengser, itu kan makan orang itu. Kenapa? Karena ketidakadilan, ketidakadilan. Seperti itu kalau nggak adil, makanya bisa jadi nanti perang antara manusia dengan manusia, berantem antara manusia. Kenapa? Karena ketidakadilannya itu. Kalau udah adil nggak bakalan sejahtera. Jangan lagi tuh ayam sama musang aja bisa jadi teman. Kenapa? Karena sejahteranya itu makannya cukup, dia ngapain makan yang lain, kali itu juga ada. Jadi serigala nggak bakal makan kambing. Kenapa? Orang makanan serigala terpenuhi, ngapain kalau makan kambing? Gitu. Ya, dimpanin. Artinya seperti itu. Kalau udah nggak adil, udah orang makan orang nanti. Ya. Kalau udah lapar kan, udah lapar, oh itu udah segala apapun akan bisa terjadi gara-gara lapar. Ya, perut itu sesuatu yang sangat harus diukur. Ya, seperti itu. Karena ketidakadilan. Ya. Begini ada MBG kan? Ada apa? Tetep ada korupsi. Aduh ya Allah, masih kurang ya. Jadi kekuatan rakusnya segala macam sekarang jadi peluang untuk makan. Aduh Allah. Sono-sono ada Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Umar bin Abdul Aziz kalau kan suka manggil apa, manggil ulama fuqaha dia dipanggil, jadi suruh nasihatin ya, sampai nasihatin tentang masalah kematian ya, sampai itu yang dinasihatin semuanya pada nangis, seakan-akan keranda dan orang yang mati ada di hadapan mereka, pada nangis semuanya. Ulama lagi nasihatin di depan Umar bin Abdul Aziz, sengaja dia mengundang untuk nasihat, bukan nyari dukungan, mengundang untuk nasihat, suruh nasihat terus ya, sampai pada nangis tuh, seakan-akan keranda berada di hadapan mereka, saking takutnya dengan kematian begitu. Itu Umar bin Abdul Aziz ya. Tuh, juga sekarang kan Nabi. Lama wulia al khilafata, ketika dijadikan penguasa al khilafata akan awal khalifah. Ya, ini Umar bin Abdul Aziz. Da'a, maka mengundang. Ini mengundang tuh, ini orang mengundang itu. Da'a, maka mengundang Umar bin Abdul Aziz Salim bin Abdullah, akan Salim bin Abdullah. Wa Muhammad bin Ka'bin, dan kedua Muhammad bin Ka'ab. Wa Raja' abana Haywah, dan Rajin Haywah. Dia undang 3. Tujuan penundang, peminta dukungan bukan. Salah dukungan ya. Faqala, maka berkata Umar bin Abdul Aziz lahu, kepada orang bertiga ini ulama, asyiru alayya, yang berikanlah isyarat kalian ini kepada aku, atas aku. Itu ya. Asyiru alayya, berikanlah isyarat kamu semua alayya, atas aku. Ketika dia ditunjuk jadi penguasa, jadi khalifah, diundang orang 3. Faqala lahu Salimun, maka berkata ya, lahu kepada Umar bin Abdul Aziz, Salimun siapa? Salim bin Abdullah ya, Sayyidah Abdullah.
In aradtan najatan min adzabillah. Jadi minta nasihat dia mah. Minta isyarat tuh nasihat. Jangan jadi khalifah tuh gimana? Ya. In aradtan najatan min adzabillah, jika kamu hendak selamat, pengen selamat min adzabillah daripada siksa Allah, pasum min dunia. Maka puasa kamu ada dunia daripada dunia. Ya, ini yang undang orang-orang ahli sufi semua yang udah juhud. Kalau kamu pengen selamat dari dunia daripada siksa Allah, pasum ada dunia, maka puasa kamu dari dunia. Coba bagaimana mau hubung dunia? Satu, ini nasihat orang yang pertama. Walakun fit, kapan bukanya? Walakun fitroka min hal maut. Jadi sampai kapan tuh puasa dari dunia? Walakun, dan jadilah kamu fitruka, dan jadilah fitruka bukannya kamu minha daripada dunia itu al maut, kematian. Nanti kalau udah mati baru selesai. Jadi kalau mati puasa terus kamu di dunia. Sampai kapan? Sampai mati. Ini nasihat pertama itu. Ya, begitu. Ya. Satu, ulama yang satu nasihatnya begitu. Ya. Bagaimana kalau batu sekarang nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Itu sengaja ngundang biar siapa takut. Ya, selamat dari dunia dan dari siksa. Wa qala Muhammad wa qala Muhammadun, berkata lahu kepada Umar bin Abdul Aziz, Muhammadun, siapa? Syekh Muhammad Imam Ahmad. In aradtan najatan min adzabillah, jika kamu hendak pengen selamat, in aradta, jika menginginkan kau an najat, selamat min adzabillah daripada siksa Allah, fal yakun kabirul muslimin indaka aban wa wasatuhum indaka akhon wa asgharuhum indaka ibnan wakilu aban wa akrim ahoka wa tahannan ala waladika. Jadi gitu. Jadi ini masya Allah ya. In arata, jika kamu pengen selamat, ya, min adabi siksa Allah, fal yakun kabirul muslim, maka jadikan ya itu kabirul muslim, orang-orang yang tua daripada orang muslimin, indaka di sisi kamu, aban sebagai bapak. Jadi orang-orang yang tua jadikan bapak. Wa usatuhum, dan orang yang pertengahan, yang sepantar, sebaya, seumur, ya, dari mereka, indaka di sisi kamu, akhon, jadikan saudara. Itu. Wasgoruhu, dan orang yang paling kecil dari mereka daripada kaum muslimin, indaka di sisi kamu, ibnan sebagai anak. Ya, gitu. Jadi kalau pengen selamat, ya, kalau kamu pengen selamat dari siksa Allah, kalau jadi pemimpin tuh, jadi apa? Jadi khalifah, ya, jadikan orang muslimin, ya, jadi adalah orang-orang yang tua itu di kaum muslimin jadiin bapak, ya, jadikan sebagai bapak. Yang sebaya jadikan saudara, yang paling kecil jadikan sebagai anak. Artinya apa? Mewakil abaka, ya, maka muliakan oleh kamu abaka, bapak kamu. Kalau orang yang tua dijadikan sebagai bapak, muliakan dia. Wakil ahoka, ya. Kalau hormati, ya, wakil itu hormat, takzim, abaka kepada bapak kamu atau orang-orang tua di muslimin. Wa akrim ahoka, dan muliakan ahoka saudara kamu, ya. Wa tahannan awal ala walika, dan belas kasihlah kamu ala waladika atas anak kamu, yaitu anak-anak kecil dari kaum muslimin. Bagaimana kamu sejahtera, ya, itu nggak ada. Jadi udah keadilan itu. Jadi nggak ada yang ini, semuanya didekatin sama dia. Ya, itu. Bagaimana mau nyari ke dunia, orang suruh puasa dari dunia, puasa dari dunia. Kapan bukanya? Nanti udah mati. Jadi kalau bulan ini jangan buka terus, puasa terus dari dunia. Ya. Kemudian waqala lahu Raja, dan berkata lagi kepada Umar, ya, bin Abdul Aziz Ar-Raja, ya, Sayyidina, in aradtan najata godan min adzabillah, jika ingin engkau an-najat, selamat, godan besok, kapan? Hari kiamat maksudnya. Godan min adzabillah, daripada siksa Allah. Fa'ahibba lil muslimina ma tuhibbu li nafsik, fa'ahibba, maka cintai oleh kamu, lil muslimin, kepada muslim, ma tuhibbu, akan apa, tuhibbu, yang mencintai kamu, li nafsika, terhadap diri kamu. Cinta terhadap muslim sebagai kamu, sebagaimana kamu cinta pada diri kamu. Ini nasihat-nasihat daripada
Ya, ulama-ulama yang dipanggil sama Umar bin Abdul Aziz, dia senang manggil ulama itu nasihatnya gimana ketika jadi khalifah, jadi pemimpin. Makanya nggak bisa berjalan sendiri ya. Tapi sekarang ada apa tuh sekarang? Ada juga sekarang jawabannya. Apa tuh? Watim press, watim apa? Apa? Watim press apa? Apa disebut itu? Yang Tim penasehat presiden. tim penasehat presiden. Bagaimana mau nasehatin jauh dari dunia? Takutnya dia jadi nyari dunia. Tapi ngomong. Aduh, susah jadi begini nih. Ulama. Buat tim pres ya. Bukan pas pampres. Masukkan. Jadi nggak jauh tuh. Ya. Dari ulama tuh nggak jauh. Jadi ulama dijadikan buat bimbing justru. Makanya di Iran presiden ada, ulama juga ada ulama di atas presiden. Jadi ulama bagaimana presiden bagaimana kata ulama? Gitu. Ya. Perang gitu aja. Hajar. Jadi ulama di atas. Jadi keputusan aja di ulama. Kalau kita kan takut. Wa akrih lahum ma takrohu, dan bencilah kamu lahum untuk mereka, bagi mereka ma takrohu apa yang kamu benci. Jadi kalau kamu buat diri kamu benci, ya buat dia juga jangan sampai. Ya, kalau kamu aja nggak suka, jangan dan juga kamu harus nggak suka juga apa yang terjadi pada muslim itu sendiri. Itu, ya, itu. Jadi wakrah, dan bencilah kamu lahum terhadap mereka mata takrahu li nafsika, apa yang kamu benci li nafsika untuk diri kamu. Kalau kamu nggak suka, ya jangan diberikan ke dia, ke orang muslim. Kan kamu juga apa? Nggak mau terjadi seperti itu, dan juga harus kamu juga jangan juga sampai terjadi kepada muslim lagi. Kebencian itu, tidak sukanya itu. Contoh, ya, itu apa namanya? Ya, kita nggak mau dimasukin ke neraka kan, sama-sama. Dan kita ngeliat muslim juga sama. Jangan sampai dia dimasukkan juga ke neraka. Kalau dia berbuat suatu kejelekan, bagaimana caranya agar dia diangkat dari kejelekan itu biar supaya dia selamat dari neraka. Sama juga kita, kamu dimasukin ke neraka. Gitu. Kalau kita nggak mau sakit, ya apa, saudara juga jangan sampai sakit. Nah kalau begitu mana? Summa mut tidak syita. Kalau udah begitu silakan mati tidak syita. Ya, jika kamu menghendaki. Kalau udah bisa begitu tuh. Ya. Baru dari. Aduh ya Allah. Aku baca sejarah ya. Ya ulama apa? Para penguasa baca sejarah-sejarah. Kan sejarah itu pasti ya, pengalaman. Sejarah-sejarah penguasa itu kan sejarah semuanya. Mana apa penguasa yang zalim, mana penguasa yang adil, kan ada semuanya. Gitu. Ya, sekarang susah sih ya Allah. Ya. Wala tu'amil ahadan min khalqillah illa bi ahabbal muamalati. Bi ahabil ya, enggak didapatkan. Wala tu'amil, dan janganlah kau bergaul ahadan kepada seorang min khalqillah, daripada makhluk Allah, illa bi ahabil muamalati, kecuali dengan sebaik-baiknya muamalah, pergaulan ilahi kepada ahadan min khalqillah. Jangan bergaul kepada seorang daripada Allah kecuali belum diahabil muamalah, dengan sebaik-baiknya muamalah. Ahaba itu apal tabdil, kalau dia sendiri dibaca patah, kedatangan mbak juga.
menjadi isim ghair munsharif. Itu diahabil muamalah karena diidopatkan. Wajur bil patati malam yansrif malam yudop au yaquba da arwi. Itu wajur bil patati biarkan oleh kamu dengan patah malam yansrif kepada isim ghair munsharif. Ya, itu ya, malam yudop au yaquba da arwi selagi tidak didopatkan atau tidak kedatangan alif lam. Kalau udah kedatangan alif lam, kembali lagi walaupun isim ghair munsharif jernya oleh kasrah. Kalau udah didopatkan kepada kalimat yang lain, jernya kembali kepada kasrah. Wajur robil fathati malam yansharif ilam yudop au yaqub ba'da harudi. Wakun malam tuskhitillah selagi tidak benci, ya. Malam tuskhitillah segala tidak membenci engkau, ya. Tidak benci ini muamalah ya, ya. Oh. Selagi tidak membenci, ini muamalah tidak menjadi kebencian muamalah kepada Allah. Kalau udah muamalah pergaulan yang dibenci oleh Allah, tinggalin udah. Ya. Sehingga ini pergaulan itu bakal dibenci oleh Allah. Kembali tuskhid itu kepada muamalah. Selagi muamalah tidak mendatangkan benci kepada Allah. Kalau udah mendatangkan benci kepada Allah, muamalah pergaulan itu maka tinggalin. Wakun guyurallah, guyuran lillahi ta'ala, dan jadilah kamu guyuran itu cemburu lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Kenapa? Kalau dibenci sama Allah udah tinggalin. Kenapa? Adalah kamu cemburu, guyuran orang yang cemburu lillahi kepada Allah. Artinya cemburu kalau kamu ngeri sama Allah gara-gara itu tinggalin. Ya. Gitu kan, kalau kita kan suka cemburu ya sama orang juga. Kalau dia nggak senang mah gara-gara kita tinggalin kan, ada kecemburuan gitu. Maka cemburu itu penting, sampai cemburu kepada Allah gitu. Takut kita ditinggalin sama Allah sesuatu. Kenapa Allah nggak resep dengan itu? Kalau cemburu, kalau sampai kita melakukan itu nggak resep Allah. Cemburuan. Palladhi yagharu lillah, maka bermula orang yagharu yang cemburu lillahi kepada Allah. Dinan, ya, agamanya innama yagharu lintihi wa haramillahi ala nafsih. Palladhi yagharu, maka bermula orang yagharu yang cemburu lillahi kepada Allah dinan dalam agama. Ya, innama pastinya yagharu dia cemburu lintihaki maharimillahi ala nafsihi. Ya, terhadap kerusakan, ya, keharaman Allah, ya, merusaknya litihaki karena merusaknya apa yang diharamkan oleh Allah ala nafsi atas dirinya. Itu cemburu kepada Allah. Nah, kenapa cemburu? Ya, innama yagharu, ya, innama pastinya yagharu, ya, benci ya, apa cemburu ya, ya, lintihaki benci Allah, cemburu Allah lintihaki maharimillahi ala nafsihi, karena merusaknya yang diharamkan oleh Allah ala nafsi atas dirinya. Gitu. Ya. Kalau kita punya bini, kita sama orang lain, bini kita senang apa gitu? Enggak begitu. Dayus. Ya, enggak misalkan nih, kita punya bini, kemudian kita nempel wanita lain, kira-kira bini kita senang apa enggak? Cemburu nggak dia? Cemburu, gitu. Makanya jangan mengundang cemburunya Allah. Ya, wa ala ghairi, dan atas selainnya, selain dirinya. Begitu juga atas selain orang kalau melakukan perbuatan yang jelek, ya, kita juga ada rasa cemburu juga kepada dia. Kenapa? Karena Allah juga nggak senang dengan dia. Makanya bagaimana caranya agar supaya disenangi oleh Allah lagi, dan sampai Allah
ya, itu tidak senang kepada dia. Pakama ya goru ala umi, maka sebagaimana perkara ya goru, ya, yang cemburu, ya, ala umi atas ibunya ayaznia, ya, hendaknya menzinai biha terhadap ibunya ahadun seorang, gitu, ya. Kadalika ya goru ala umi goiri ayaznia biha huwa. Nah sebagaimana pula, ya, sebagaimana ia cemburu atas ibunya yaznia biha adun, ya, menzinai kepada ibunya itu ahadun seorang. Kita kalau ibu kita dizinai orang senang apa enggak? Enggak. Kadalika ya goru ala umi goiri, begitu pula, ya, ya goru akan cemburu, enggak senang, marah ala umi goiri atas ibunya orang lain ayaznia, ya, hendak menzinai biha kepada ibu orang lain, buat dia sama begitu juga, ya, itu nggak senang, ya, kita harus ada rasa nggak senang kayak gitu tuh, ya, itu terhadap keluarga terutama. Wa kadzalika al bintu, dan seperti mana al bintu anak perempuan, wal ukhtu dan juga anak saudara perempuan, wa zaujatu dan juga anak istri, wal jariyatu dan juga termasuk jariyah. Ini kita harus nggak senang tuh, jangan sampai nggak ada rasa cemburu, ya, harus cemburu, ya. Ibu pergi aja neng, yang penting pulang masih utuh. Bini di sekolah juga udah pulang, pergi sekolah. Itu. Jadi harus ada, jangan dayus, harus ada apa? Ada rasa cemburu, ya. Nah, fa inna kulla imra'atin yazni, maka sungguhnya tiap-tiap perempuan yazni yang berzina, yang melakukan zina biha terhadap perempuan itu, faqad takunu umman, maka terkadang ada, ya, imra'ah itu adalah ibu, di syahsin bagi seseorang, wa bintan juga terkadang ada, perempuan itu adalah anak, di akhara bagi yang lain, wa utan juga terkadang ada tuh yang di zina itu apa? Seorang saudara perempuan, di akhara bagi yang lain, wa zaujatan terkadang juga istri, di akhara milik orang lain, wa jariyatan juga jariyah, di akhara milik orang lain, ya. Tiap-tiap perempuan itu yang ia zinai, dia dengan perempuan, terkadang ibu itu adalah ibu orang lain, ya, ibu li syahsin seorang, terkadang juga anak putrinya saja, bintan di akhara, wa ukhtan juga ada keterangan saudara perempuan di akhara orang lain, wa zaujatan juga terkadang istri di akhara bagi orang lain, wa jariyatan dan juga terkadang jariyah, membantu atau budak di akhara bagi orang. Wa kullun minhum, dan tiap-tiap salah satu kul wahidin asalnya. Nah, ini tanwin iwan an kalimatin, wa kullu wahidin asalnya, baca kullun dibuang. Nah, gantinya adalah tanwin, karena tanwin adalah tanwin iwan an harfi an kalimatin an jumlatin. Tanwin itu nanti ketemu di judulnya. Ini mas sekitar info aja. Dan tanwin ada berapa tanwin gitu ya. La yuridu ayazinya wahidun bi ummihi, maka tiap-tiap seseorang minum dari mereka tidak akan pengen, nggak akan ingin ayaznya menzinai wahidun seorang bi ummihi dengan istrinya, pasti ngambek tuh seorang kalau ibunya dizinai, ya. Wala bi ukhtihi, dan juga tidak senang juga, tidak akan rela juga, tidak akan ingin saudara perempuannya dizinai. Wa bintihi wala bi bintihi, dan juga tidak dengan putrinya, wala bi zaujati, dan juga tidak dengan istri, wala bi jariyatihi, kama la yuridu ma yagharu lillahi dinan. Nah, sebagaimana la yuridu tidak menginginkan dia, ya, tidak menginginkan man yagharu, orang yang cemburu lillahi kepada Allah, dinan terhadap agama seperti itu juga. Nah, fa'in jana biwahidatin min tilkal mazkur, maka jika zina biwahidin dengan salah satu yang demikian, dengan satu min tilkal mazkur daripada yang tadi sudah disebut tuh, wada'al, ya, dan akan mengaku al-ghairata akan, ya, tapi dia melakukan tadi tuh,
melakukan zina tuh, ya, diwahidi dengan salah satu dari, kalau ke ibunya apanya, anaknya, anak orang maksudnya, atau saudara orang, atau ya istri orang, atau pembantu, atau budak orang. Wadak al ghairata bidin, dan dia mengaku bahwa dia adalah orang yang cemburu dalam agama. Au muru'ata, atau ya merasa ya, apa namanya, hilang muru'ahnya gara-gara itu tuh, ya, bahwa kadibun, bohong itu mah, pengakuannya bohong, kadibun tidak wahu, ya itu, ya pengakuannya bohong itu, merasa cemburu tapi dia melakukannya. Makanya fa'innahu laisa bidhi mur'atin, ya, maka sungguhnya lakukan laisa tidak ada bidhi mur'atin, yaitu orang yang punya muru'ah, punya wibawa, ya. Man yakrahu li nafsihi, orang yang benci li nafsihi syai'an akan sesuatu, wal yakrahu li ghairi, dan dia tidak membenci kepada perkara itu li ghairi, kepada yang lainnya. Maka harus gitu, ya. Itu jadi nggak cukup untuk diri kita, ya, kita merasa cemburu itu, merasa benci itu juga kepada yang lainnya, termasuk terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang muslim yang lain, ya. Dan juga pada sabidi ghairatin imaniyatin, dan juga tidak ada ya bidi ghairatin, orang yang punya kecemburuan imaniyatin yang bangsa imaniyah, bal wal ghairatu tabiiyah al hayawaniyah, akan sendiri, ya, itu adalah cemburuan yang bangsa tabiiyah, hayawannya, tabiat, watak hayawan itu. Karena hayawan itu hayawan. Itu hayawan. Berarti orang itu kucing dah. Itu kucing, kalau mau pengen itu kucing. Itu. Temennya mau nyamperin dia hajar, wah gitu. Tapi dia sendiri yang ngerjain. Itu. Belebut. Ya. Wahdar antara basa nafsaka biha, dan hati-hatilah kamu antara basa melakukan kamu nafsaka, antara basa melakukan talabus, ya, talabasa melakukan nafsuka diri kamu biha dengan, ya, tabiah hayawannya, ghairatu tabiah hayawannya. Terus wal khamis wa sabuna, masih banyak nih. Dan selesai. Agak jadi namatis. Pada komplain. Wal khamis wa sabuna, bermula yang ke-75 al istizanu inda irati dukhuli baitil ghair. Al istizanu minta izin inda irati dukhuli baitil ghair, ketika ingin masuk rumah orang lain. Istizan, minta izin. Isinnya sin, ya, litolab. Isinnya istizan, minta izin. Asalnya adana, dia kurang pada istab'ala, istazana, jadi istidanan di masdar. Nasibnya adalah sin litolab. Goparo, diakul kepada wajan istab'ala, jadi istighfar. Goparo mengampuni, istighfar sinnya litolab, minta ampun. Itu minta itu dari apa? Dari sinnya. Karena sin punya mana banyak, di sayrurah, di wijdan, ya, banyak, ya. Ini diantaranya istizan, sinnya sin litolab, ya. Wasin istifali jama'ani, jadi kita 30 ada, ya. Minta tolong. Istighfar, ya, minta izin. Ista'adzana, minta izin. Istabtaha, minta buka, ya, istabtaha. Wabil hadis, dan dalam hadis al isti'dzan bermula minta izin salasun, itu ada 3. Itu 3 minta izin. Fa'in adina laka, maka jika mengizinkan, ya, ini yang sahibul bait, ya, kepada kamu, ya, dan 3 kali itu. Wa ila farji, jika tidak ngizinin mah pulang, balik lagi. Maksa-maksain amat masuk rumah. Kalau nggak diizinin mah pulang. 3 kali cukup. Assalamualaikum, saya boleh masuk? Assalamualaikum, boleh masuk? Assalamualaikum, boleh masuk? Udah.
Kadang-kadang ketok samping kanan, ketok samping kiri, jendela dibuka, dilongok. Cuma 3 kali ya. Assalamualaikum. Ya, ketok samping kanan, samping kiri, jendela. Ketok, assalamualaikum. Ketok, assalamualaikum. Anak ya, intaha. Ya. Faidah jita ila baiti qaumin fastadin salah samara. Faidah jita telah datang kau ila baiti qaumin kepada rumah kaum. Fastadin maka minta izin kau salah samaratin 3 kali. Ya. 3 kali minta izinnya. Ya. Cukup ya. Kali. Ini ada ikhtilaf ya, ada yang salam dulu baru izin. Ya, Pak Udina laka. Ya. Kalau diizinkan, kalau nggak diizinin Pak Ilham Yurdan laka pada farji pulang. Di assalamualaikum aar dulu gitu. Ya kata Nabi itu ini alama Allah di alamahu ya alamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi assalamualaikum aar dulu assalamualaikum apakah aku boleh masuk gitu. Ya ini ikhtilaf ya disunahkannya apakah mendahulukan salam baru izin atau sebaliknya izin dulu baru salam ya gitu. Tapi kalau muhaqqiqun takdimus salam ya kalau muhaqqiq ini mendahulukan salam baru izin ya. Ada pendapat yang kedua takdimul isti'dan baru salam. Tapi wasalisu ini ikhtiar Imam Mawardi min asabina in waqat ainul musta'dzin ala sahibil manzil qabla dukhuli kulli masalam. Jadi dahulukan salam sebelum masuk. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi 3 kali. Wala tanzur fi baiti ahika dan jangan memandang kau melihat engkau fi baiti ahika di rumah saudara kamu yang kau masukin min haitsu la yarafu dari segala yang tidak mengetahui. Ya ahika jika kepada engkau jangan apa baik ditanya apa baik dilihat gitu kan tanya-tanyain ini aduh mana sini mana gua longok nanti lagi ayo lah galak pula longok begitu longok ini gak mau apa baik galak ada lemah ada orang apa gue di jangan ya itu ada pada itu ya gitu. Ini orang menamu balik repot banget. Nah Pak Inaka maksudnya ida nazarta tatkala engkau melihat ya pakaan nama dakal tak maka seakan-akan dakal tak masuk kau wa innama itu jika dijadikan izin min adil basori daripada karena memandang itu sendiri. Kalau diizini nggak apa-apa, kadang-kadang kita lagi koleksi kan rumah koleksi ini ada koleksi ini dari mana ini ya bagus banget saya juga banyak di rumah ini kira-kira beli di mana ini bagus banget ini gitu kan ya. Betul. Wasadi suasabuna dan bermula yang ke-76 al-i'tibaru yaitu mengambil i'tibar pelajaran mengambil nasihat ya. Pamilil ayat maka muamalahlah kamu bergaullah kamu ala ayati akan ayat-ayat binazi dengan melihat memandang berpikir dia tentang ayat-ayat Al-Quran ambil pelajaran ambil i'tibar dengan memikirkan isi kandungan ayat tafakkaru berpikir karena berpikir itu ada berpikir ayat-ayat Allah ada berpikir tentang nikmat Allah ada berpikir tentang ancaman Allah ada berpikir tentang nikmat-nikmat Allah ada berpikir tentang janji Allah itu ada tuh 5 harus kita tafakurin berpikir diambil pelajaran. Kalau kita sedang berpikir tentang ayat-ayat Allah, gitu, nanti akan timbul ketauhidan kita kepada Allah, gitu, ya, ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah atau ayat kauniyah.
Kalau kauniyah kejadian-kejadian alam, itu ayat kauniyah tuh, kita berpikir tafakur, ke gunung tafakur, ke laut tafakur, ya. Ini akan timbul apa namanya, tambah ketauhidan, betapa hebatnya Allah menciptakan gunung ini, betapa hebatnya Allah menciptakan bentangan laut yang begitu luas. Jadi kita berpikir itu tambah ketauhidan kita kepada Allah, ya. Ada berpikir tentang nikmat-nikmat Allah itu akan tambah, akan terlahir kecintaan kita dan rasa syukur kita kepada nikmat Allah itu, ya. Nah, kalau kita berpikir tentang ancaman Allah, kita akan takut nanti, ya, kepada Allah. Kalau berpikir tentang janji Allah, maka akan, ya, menambah apa namanya, semangat kita di dalam kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakur. Wa amil ma tudrikuhul hawasu minka bil itibar. Wa amil, dan bergaulah kamu ma tudriku, apa tudriku yang mendapatkan engkau hu akan ini perkara al hawaa gitu. Wa amil, dan berapa? Bergaulah engkau, ya, bermuamalah engkau ma akan perkara tudriku yang mendapatkan hu akan ini perkara al khawasu oleh panca indra minka bil itibar, ya. Minka dari kamu bil itibari, dengan mengambil pelajaran khawas panca indra kita tuh. Ya, coba kita yang ada di kita, apa kita pikirin, ya, ambil itibar. Ya Allah, hebat amat ini Allah nyiptakan mata, ya. Yang kita pandang apa tuh, ya, jangan jauh dari pandangan panca indra yang ada di diri kita aja dulu kita, ya, lidah, ya, hidung kita, kaki kita, tangan kita, panca indra itu jangan jauh dulu, ya. Yang bisa ditemukan oleh hawas itu panca indera kita. Minta dari kamu bil itibari, dengan ambil itibar gitu. Fa inna Allah ta'ala khalaqal insan min tin. Nah, ini bagian dari itibar. Sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan Allah al insana kepada manusia min tin, dari apa? Di tanah. Suma ja'ala, kemudian Allah ciptakan nasalahu, akan keturunan daripada manusia, ya, min nutfatin, dari air nutfah, air sperma, birahimil marhati, di rahimnya seorang wanita, ya, gitu. Suma kolaba, kemudian Allah membulak balik akan, ya, nutfah itu, dari mulai nutfah kemudian jadi apa? Jadi segumpal darah yang disebut dengan alaqah. Setelah alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Itu terus, ya, halan ba'da halin, Allah balikan akan ini nutfah, ya, itu asal manusia itu, ya, itu halan ba'da halin, tingkah setelah tingkah. Selama apa? Tis'ata asyuri ila an akhrajahu, selama 9 bulan itu dalam kandungan, ila an akhrajahu, sampai keluar, mengeluarkan Allah hu akan ini janin minhu, dari, ya, apa, dari rahim itu sendiri, ya. Bisuratin tamatin wakomatin muntasibatin, dengan bentuk yang sempurna, wakomatin, dan berdiri, muntasibin, tegak, ya, wakhawasin salimatin, dan panca indra yang selamat. Itu kalau kita pikir itu, ya. Kalau manusia yang pertama sama Nabi Adam dari tanah insan itu, kemudian keturunannya baru dari nutfah, ya, di dalam rahim. Itu prosesnya panjang, ya, dari rahim masuk rahim, ya, kemudian di waqalabahu halan ba'da halin, ya, itu dari nutfah ke alaqah, dari alaqah ke mudghah, kemudian sampai ditiupkan ruh, kemudian sampai, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, sampai mengeluarkan Allah kepadanya, ya, dari janin itu. Bisuratin tamatin, dengan bentuk yang sempurna, wakomatin muntasibatin, dan bangun apa? Wakomatin, ya, apa? Wakomatin, dan apa namanya? Berdiri, ya, muntasibatin yang tegak, ya. Wakhawasin salimatin, dan panca indra yang selamat. Itu, ya.
Kemudian setelah pula dibiarkan sama Allah enggak, summa zawadahu labanan ladzi dan haula ini kami lain. Kemudian Allah berikan sangu gitu. Allah kasih bekal tuh bayi yang lahir itu, kasih bekal sama Allah. Wa zawadan membekali Allah kepada bayi mana? Labanan ladidan. Apa? Air susu yang lezat. Berapa lama? Haula ini kami lahir selama 2 bulan. Disiapin tuh buat bayi karena memang belum bisa usaha, baru-baru usaha nggak bisa nangis doangan. Dibekelin tuh selama 2 bulan sama Allah. Labanan ladidan. Ya, apa namanya, air susu yang lezat. Haula ini 2 bulan, ya dua haula ini 2 tahun. Kamilah ini yang sempurna 2 tahun. Kalau nggak dikasih makan apa-apa, udah nyusu aja cukup, udah selama 2 tahun baik, sehat lagi, ya sehat. Gitu. Karena kalau nggak disusuin bengker, sianan ini ibu. Terus sekarang anak-anak nggak benar dipecat, dibuang, dikasih susu yang lain. Padahal udah sedia susu murni. Itu susu murni itu. Itu udah luar biasa itu. Kan kalau bapaknya kurang sehat ya, karena bisa gigi ompong. Itu buat bayi itu mah. Dia suka ikut-ikutan. Kan udah ngerasain dulu waktu dari kecil. Awalnya ini kamu 2 tahun murni. Itu nggak ngerti buat anak pak ini mah. Jadi 2 tahun sempurna. Allah kasih ya, masya Allah. Itu udah itu baca tuh di surat itu, di surat Al-Baqarah, ya, di tafsir yang dikarang oleh Bahtiar Surin, Muhammad Bahtiar Surin. Itu ada tuh manfaat susu itu, ya. Jadi banyak banget tuh. Jadi termasuk apa? Kalau kalian suka dapat dari bayi itu, diimunisasi segala macam, itu udah di situ semuanya ada, udah ada semuanya, sehat udah. Yang dari pin juga sehat itu, karena udah komplit Allah ngasih di situ. Itu sampai diteliti sedemikian rupa manfaat air susu ibu buat anak itu. Jadi udah komplit semuanya. Ya, segala macam antibody, anti gesek udah. Udah luar biasa. Coba deh, saya tafsir pada kemana itu ya, tinggal berapa, tinggal atu-atunya itu. Cuma ada 6 jilid, kagak ada semuanya itu sesari. Itu jadi dia air susu, kemudian air astronomi, begitu tuh. Jadi udah dipisah-pisah enaknya. Ya. Ayat tentang manfaat air, gitu. Perbintangan, sampai termasuk ayat apa namanya? Ya, misalkan jual beli itu mau dipisahin, ya, ayat-ayatnya. Nah, tinggal nyari ruangan. Hilang itu mantap ya. Ya, kemudian apa itu? Sumarabahu bipununil lutfihi. Bipununil lutfihi ila ayablugha quwatahu. Kemudian nggak cukup sampai situ. Sumaraba kemudian mengurus Allah akan bayi itu. Bipununil lutfihi sampai macam-macam kelembutannya Allah. Ya, dipenuhi dengan bagian kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ila ayablugha quwatahu sampai bayi itu kuat. Ya, sampai kuat baik, ya, sampai baik kuat tahu kan kekuatannya, sampai begitu tuh. Ya Allah, ya, sediain semuanya. Suma atau ilman wa qalban zakiyan wa saman zakikon wa basaran hadan. Ya. Kemudian memberikan Allah suma atau kemudian memberikan Allah ilman akan ilmu. Ya, dikasih ilmu Allah. Ya, melalui apa aja yang dikasih, ya, qalban zakian hati yang cerdas, was aman dakikon dan pendengaran yang lembut, pendengaran, wabasaran hadan dan pandangan yang apa namanya, hadan itu yang
apa ya sebutnya? Tajam apa ya? Kalau mana maksudnya? Jelas apa namanya? Pipi ya. Pandangan yang tajam, bisa tajam. Hadan itu kan bisa pisau hadan, pisau tajam, pandangan yang tajam. Gitu. Wadaukan ladidan, dan punya perasa yang lezat di diri, di lidahnya udah bisa ngerasain ya. Itu dikasih itu, ya kita tuh ya, kasih ilmu, hati cerdas, pendengaran yang lembut, mata, pandangan yang tajam, saking tajam nggak kemana baik. Kelewatan. Dapat perasa ladidan yang lezat. Itu dikasih perasa lidah kita tuh. Ini bahan apa? Bahan tafakur kita ya. Ini satu lidah bisa mencicipi berbagai macam rasa. Gitu. Manis di situ, pahit di situ, lezat di situ, asam di situ, gurih di situ, sepet di situ. Ya. Jadi beda-beda itu bisa merasakan ketika nyicipin apa? Nyicipin sayur asam aja bisa ketahuan tuh kurang apanya ketahuan. Pada lidahnya itu juga. Tapi sakitnya dikit, pahit semuanya udah. Itu cuma dikasih beriang doang udah pahit. Ya. Itu pahit itu udah makan apa pahit. Ya. Ini nggak pahit nggak duit doang. Wasaman thayyiban, dan penciuman yang bagus. Itu penciuman yang bagus. Aduh luar biasa. Semuanya komplit ya. Ya. Mata nggak ngeliat, tapi ada penciuman, durian bisa ketemu. Allah. Gitu. Tapi mata ngeliat, penciuman kagak, nggak jalan, lagi pilek, gitu kan. Tetapi nggak ketemu. Gitu. Kenapa yang tahu bau itu cuma punya ciuman ya? Itu mata nggak bisa ngeliat bau. Makanya ketahuan tuh kalau udah bau, ketahuan udah. Ada durian nih, gimana duriannya? Itu lagi lewat mobil, durian nih, itu ketahuan. Padahal mata ngeliat juga belum. Tapi hidung udah ngendus duluan, dicari sama dia, oh ini tukang duriannya, tidur ternyata. Mau beli malah ditimbang kecil-kecil banget. Gitu. Jadi seperti itu tuh, syaman thayyiban. Walamsan layinan, dan juga apa? Peraba ya, layinan yang lembut. Ya, kita bisa rasain, walaupun gelap kita ini tahu nih. Ini kulit nenek-nenek apa kulit perawan? Nenek-nenek ini mah perempuan. Padahal gelap gulita gitu kan. Tapi bisa ngerasain gitu. Ini Allah kasih perasaan lamsan lainnya. Bisa ngeliat. Ini bapak lu kan malu. Kenapa ketawa nih? Bulunya banyak amat. Itu tak ada ketawa. Kalau nggak ngeliat. Kenapa dikasih lamsan lainnya? Ya, itu. Walisanan nanti kalau dikasih lisan bisa bicara. Wajawariha to'iyatan, dan anggota badan to'iyah yang to'at ya, nurut. Wayada ini, dan dua tangan soni'ata ini yang bisa ya bekerja keduanya, bisa melakukan pekerjaan ya. Makanya lagi-lagi tangan terus yang dijadikan sebagai bahan itu omongan dalam Al-Quran apa? Dua tangan. Kenapa? Karena setiap pekerjaan biasanya dilakukan oleh tangan. Tabat yada abi lahiu wa tahu. Tabat celaka. Ya. Yada abi lahiu wa tahu. Ya, dua tangan abi lahab. Itu bukan berarti dua tangan doang ya, itu majaz. Majaz mursal min babi itlaqil juz wa urida bihal kul itu. Yang diomongin sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya, bukan tangan doang masuk neraka ya. Semuanya orang-orangnya. Kenapa tangan? Karena memang tangan sesuatu yang paling banyak digunakan untuk melakukan kejahatan itu. Gitu. Walijlah ini masyaini, dan dua kaki yang bisa berjalan. Komplit pokoknya lah. Summa alamahul khot bil qalam, kemudian Allah mengajarkan kepada manusia itu ya apa al-khotok, tulisan, akan tulisan bil qalami dengan pena, wasonai'a, dan ajarin kerajinan ya, diajarin bikin ini diajarin oleh Allah ya, masya Allah. Wazaratu, dan bertani
wal bai'a jual, wa syara beli jual beli, diajarin apa? Ya, wa tasarrufa fil ma'asi, dan tasarruf mengolah di dalam kehidupan. Tasarruf. Ya. Wa sakhara lahum ma fil ardi jami'an minal hayawan wan nabat wa huwa sil ma'adin, dan Allah taklukkan kepada manusia ma fil ardi, apa yang ada di bumi takluk semuanya sama manusia. Enggak ada yang enggak takluk, jami'an seluruhnya. Apa yang enggak takluk? Ditakluk, emang ditaklukkan sama Allah. Itu. Ya, ikan, lautan semuanya takluk, udara takluk semuanya. Ya. Yang di atas bumi takluk semuanya. Hewan enggak ada yang enggak takluk. Itu kebo setiap tahun dipotongin, diem aja dia. Emang ditaklukin sama Allah. Sampai macan, apa namanya, singa, ya raja hutan, sama manusia mah kalah. Diajak joget, jadi duit, sirkus, takluk. Wanabat tumbuh-tumbuhan semuanya takluk sama manusia. Wahasil ma'adini, dan juga khususnya apa? Ma'adin, pertambangan, itu takluk semuanya. Apa yang tidak ada? Nikel, agak ramai kan, emas, perak, ya semuanya ditaklukkan sama manusia. Nggak ada yang takluk. Minyak, ya, watamata, dan bersenang-senanglah. Watamata, dan bersenang-senang manusia biha di bumi ila akhir umi, sampai akhir umurnya. Jadi baik apa bekerja silakan baik, gitu sampai akhir umur. Nanti baru di proses hidup kita ini. Wasabi wasabuna, dan bermula yang ke-77. Satu lagi, dua lagi tinggal. Agak panjang juga ini. Adabu menolak bilati hiasan, bilati dengan sesuatu, dengan perkara ya bermula perkara itu hasan yang lebih baik, menolak dengan baik, ya. Itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah itu ayat. Ya, ud'u ila rabbika. Ya. Berdawalah kamu, mengajak kamu ila rabbika, pada Tuhan kamu. Ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Wa iyaka, dan hati-hatilah kamu antu khosima fi batilin, ya, dan janganlah kau bermusuhan, hati-hatilah kamu antu khosima, akan bermusuhan kau fi batilin, di dalam kebatilan. Makanya wajadilhum di sini. Jadi jangan hati-hati bermusuhan di dalam kebatilan. Jadi kalau bisa ajak orang lain agar meninggalkan kebatilan dengan cara yang ahsan, lebih baik, tolak dengan kebaik, dengan yang lebih baik. Ya, gitu. Ya. Yang kebatilan itu, jadi ya, jangan ya menghilangkan kebatilan dengan kebatilan lagi. Kalau bisa dengan yang lebih baik. Wa tuskhitallaha alaik, maka membenci, ya, ini apa, patusito, maka benci engkau, ya, murka, ya, benci, ya, benci sertullah, membenci engkau kepada Allah, alaika, atas engkau, atas perbuatan engkau itu. Ini gara-gara apa? Mendatangkan kebencian kepada, ya, mendatangkan kebencian engkau, patusito, maka jadi sebab kebencian engkau, ya, kepada Allah, alaika, atas perbuatan engkau itu sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara, ya, memusuhi, ya, kebatilan, ya, dengan cara apa? Dengan cara yang tidak baik, sehingga engkau membuat benci kepada Allah, alaika, atas engkau. Itu maksudnya. Jangan sampai Allah benci gara-gara kamu bermusuhan di dalam kebatilan itu sendiri. Itu. Makanya dengan cara apa? Daku billati ahsan, tolak
dengan sesuatu yang lebih baik. Wa idza kana biyadika sayfun muslatun, jika ada biyadika di tangan kamu sayfun, pedang, ya, muslatun yang terhunus, itu Pak Aroda ahadun, maka hendak mau mengambil, maka menghendaki, ya, ada seorang ayatanawala akan mengambil seseorang tersebut, itu akan pedang minta dari kamu. Ya, jadi kalau kita lagi di tangan kita ada pedang nih, marah kan, lagi marah kan, ada pedang, orang mau ngambil pedang yang ada di tangan kita nih, ya, mana Pak ayatana walau minka, hendak mengambil seorang itu akan pedang yang ada di tangan kamu. Para tunawilu, maka janganlah memperoleh, ya, memperolehkan engkau akan pedang iyahu, akan si ahad, hatta tagumidahu, sehingga kamu masukin dulu ke dalam apa? Ke dalam sarangnya, ya, pada sarung pedang dulu, jangan sampai diambil pedang itu yang ada pada kamu sama orang lain dalam keadaan terhunus, masukin ke sarungnya dulu, gitu. Wa idza ra'aita, dan tatkala melihat engkau ahadan kepada seseorang, ya, ala amalin, atas melakukan perbuatan yakrahu, yang membenci, hu akan itu amal, asyar oleh salah, ya, fil muslimina, pada orang-orang Islam, ya. Jadi kalau ada seseorang yang orang itu apa, jika engkau melihat kepada seorang ala amalin yakrahu syar'u, ya, atas amalan yang amal itu dibenci oleh syarak, dibenci oleh Allah dan Rasulnya, di mana fil muslimina, pada orang-orang muslim, takroh amalahu wala takroh muslima alladhi wa wal amin. Jadi kalau benci, jangan benci apa? Jangan benci orangnya. Pakroh amalahu, maka benci oleh kamu amalu, akan amal yang benci, karena Allah benci dengan amalnya, bukan dengan orangnya, gitu, ya, perbuatannya. Wala takrohul muslimah, dan jangan kau benci kepada muslimnya alladhi wal amil, ya, alladhi yang huwa bermula yasiladi al amil, orang yang melakukannya. Jadi kita benci sama perbuatannya, bukan benci dengan orangnya. Makanya harus kita hilangkan apanya? Perbuatannya, jangan hilangkan orangnya. Ya. Wa in kunta, jika ada engkau shadiqon, yaitu yang benar, pikara hatika, di dalam kebencian kamu, ala amali, atas, ya, amalau, atas amalan si ahad itu, amalan seorang itu, fala ta'mal, maka kalau kamu benci dengan amalan yang dilakukan orang itu, fala ta'mal, maka kamu jangan melakukan dimistri seperti apa yang dilakukan oleh dia, ya, gitu. Fa'in amilta, maka jika melakukan kau, ya, gitu, bimislihi, seperti apa yang dilakukannya oleh orang itu, ya, tapi wakarita, dan benci engkau akan amalan itu, ya, min gorika, yang ada pada orang lain itu. Jadi kalau melihat orang melakukan itu dibenci, tapi dia ngerjain, nah, gitu, ya. Ketika ngeliat orang melakukan itu dia benci, gede buat dia, tapi dia ngerjain. Nah, ini Pak Anta murain, itu engkau orang yang ria itu mah, ya, itu orang yang Pak Anta murain, maka engkau itu adalah orang yang ria, orang yang pamer itu mah, itu bukan karena benci, karena itu apa yang disebut itu aja teman, sebut alim, itu kenapa dia juga ngerjain apa ya, itu bima zoharta, dengan apa, ya, zoharta yang telah menjauhkan engkau bihi, dengan perbuatan itu, menaruh hati daripada perbuatan yang sifat yang dibenci, didalika terhadap yang demikian itu, ya. Makanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aliyun wa ya ali, iyyaka wal lajjata fa innaha nadamatun. Ya Ali wa ya Ali, iyyaka, hati-hati kamu, wal lajjata, akan lajjajah, keras kepala, ya, apa bahasanya, keras, ya, itu lajjajah, ya. Fa'inaha, maka sesungguhnya lajajah itu ada nadamatun, adalah satu penyesalan nanti.
Itu makanya hati-hati ya di situ. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata ba'duhum sebagian daripada ulama, ij'al lin-nasi zahiraka, ij'al jadikan oleh kamu lin-nasi bagi manusia, kepada manusia, zahiraka itu zahir ya, zahir kau ya, walillahi, dan bagi Allah batinaka, akan batin kau. Jadi ya jadikan manusia itu secara lahiriahnya aja, bagian lahiriah kamu. Tapi masalah urusan Allah mah itu urusan Allah ya. Itu bagian itu mah bagi Allah urusan batin kita, bagian batin. Kita melihat panzur ya, pakum bis juahir wala tahkum bis sarah bisair bisair. Pakum bis juahir, hukumi oleh kamu secara lahiriahnya. Wala pakum bis bisair, jangan hukumi secara rahasia. Kenapa? Bagian zahir mah kita, tapi bagian rahasia mah siapa? Allah. Bagian batin. Pakum bis zahir wala tahkum bis sarair. Wa asyirhum bilati yasan, wa asyir, dan pergauli oleh kamu hum kepada mereka bilati dengan perkara dia bermula perkara itu asan lebih baik. Jadi ada orang yang buruk banget juga tetap ya kita lakukan yang terbaik buat dia. Kalau kita benci keburukannya, bukan benci kepada orangnya ya. Jadi masalah dia melakukan perbuatan diterima nggak diterima itu urusan Allah, itu mah ya, bukan urusan kita mah tetap aja salah lahiriahnya kita bilangin, nah udah ini mah urusan masalah batin, urusan Allah, karena kita melihat secara lahiriahnya aja, lahiriah yang kita beresin lahiriahnya, masalah batinnya hukum Allah ya. Jangan sampai orang ente udah gak bakal diterima, ente ini udah kebanyakan dosa, tato sebal badan begitu bagaimana terima sih, soal juga gak diterima, udah kita nggak diterima gitu ya. Jangan ya, tobat, jadi deh sempat tobat baik. Udah jangan bikin tobat ini gak bakal terima, itu mah tobat urusan Allah bukan kita. Karena yang terima tobat siapa? Allah. Ya. Yang penting lahirnya dia sudah tobat kepada Allah, itu aja udah. Ya. Wasamin wasabuna, dan bermula cabang iman yang ke-78 al istighalu bima la yakni wa tarku ma la yakni. Istigol sibuk ya, bima yakni dengan perkara yang berfaedah, dengan perkara yakni yang ada faedahnya ya mah. Wa tarku ma la yakni, dan meninggalkan sesuatu la yakni yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Dia sibuk yang terakhir nih. Jadi kalau mau menyibukkan diri, sibukkan diri yang ada faedahnya. Tinggalin sesuatu yang tidak ada faedahnya, baik faedah dunia atau faedah akhirat. Ya. Jadi kesimpulan juga, sibuk dengan sesuatu yang ada faedahnya, tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sungguh seorang hamba, layak tabu, tidak dituliskan si hamba, bil muslimin, daripada golongan orang-orang muslim, hatta yang selamat, sehingga selamat an-nasu, manusia, min yadihi, daripada tangannya si hamba, walisanihi, dan juga lisannya si hamba ya. Itu jadi seorang hamba itu tidak akan dituliskan daripada golongan orang-orang muslimin, sehingga manusia ini selamat daripada tangan gang, daripada tangan dan juga lisannya. Tangannya nggak bikin celaka manusia, lisannya tidak membuat luka hati manusia. Itu baru muslim. Kalau ya tidak seperti itu, belum dituliskan sebagai golongan orang-orang muslim. Tangannya jahil, lisannya udah luar biasa, gibah juga, mitnah juga, hina juga, gitu. Ya. Walayanalu, dan tidak memperoleh seorang hamba darajatul mu'minina, akan derajat orang-orang mukminin, hatta ya'mana, sehingga merasa aman, jaruhu, tetangganya, bawa ikohu, akan gangguannya.
Jadi tidak akan sampai si hamba itu kepada derajat orang-orang mukminin sehingga tetangganya merasa aman, ya, bahwa akan gangguan si hamba tersebut. Itu makanya hati-hati bertetangga. Ya, ngapain juga nggak tetangga. Kadang-kadang kita malah lagi asik baik. Ya, sound segede-gedenya. Kayak karaokean itu tetangga lagi sakit gigi. Lagi meriah, ayo we. Yang penting gue senang. Kuping gue. Gitu. Aduh, ampun. Jadi tetangga jangan merasa terganggu gara-gara kita. Itu tidak ada memperoleh derajat orang-orang mukmin. Jadi kudu melihat juga keadaan. Ya. Maka yang paling enak itu, ya, makanya kalau kita pindah juga kan, ya, ada kata Nabi jar qabla dar, bahasanya gitu, ya, jar qabla dar. Jadi dahulukan tetangga, ya, nyari tetangga dulu sebelum kita nyari rumah dulu. Kira-kira lingkungan kita bagus aja nih, ya, lingkungan kita bagus enggak? Kalau bagus udah kita berumah di sana. Kalau nggak bagus, ya, tetangganya kurang bagus buat tetangga di sana. Jadi dahulukan jar qabla dar. Jadi kalau mau pindah kemana-mana itu kita lingkungan tetangga dulu. Kalau bagus, ya, bikin di sana, pindah sana. Kalau nggak bagus, jarnya jangan di sana. Jar qabla dar. Wala yu'adu minal muttaqina, dan tidak dihitung si hamba itu, tidak terhitung, tidak dianggap, ya, tidak dihitung minal muttaqin, daripada golongan orang-orang muttaqin, hatta yada, sehingga, ya, ia apa namanya, yada, meninggalkan si hamba, hatta yada, sehingga meninggalkan si hamba mala ba'sa, ya, makan perkara la ba'sa, yang tidak berbahaya bihi terhadap perkara itu, ya. Jadi wala yu'adu minal muttaqin, dan tidak dihitung si hamba itu minal muttaqin, daripada golongan orang-orang muttaqin, hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sehingga dia meninggalkan ma la ba'sa, kan perkara la ba'sa. La ba'sa itu perkara yang tidak membahayakan, ya, bihi terhadap perkara tersebut. Kalau perkara yang membahayakan ditinggal ini tidak tergolong orang-orang muttaqin, ya. Hadron, karena khawatir, mimma bihi ba'sun, ya, mimma daripada perkara, bihi dengan perkara tersebut, ba'sun, ya, bahaya. Jadi tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan bahaya, karena takut, ya, daripada perkara yang perkara itu menimbulkan bahaya. Khawatir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum wa budulal mat'ami, iyakum, hati-hatilah kalian, wa budulal mat'ami, akan berlebih-lebihan pada makanan, ya. Kalau budula, wawunya ya, wawunya emang jadi syarat. Kalau iyakum jadi syarat, maf'ulnya pakai wawu, ya, iyakum, iyaka wasyarra dalam materi. Jadi iyakum wa budula ta'am, iyakum, hati-hatilah kamu, wa budula ta'am, akan, ya, yaitu berlebih-lebihan dalam makanan. Fa'ina budula mat'ami, karena sungguhnya berlebih-lebihan dalam makanan, ya sumul qalba, ini akan meracuni kepada hati. Apa racunnya? Bil qasawati, biasanya suka keras hati itu. Jadi berlebih-lebihan makan ini akan membuat racun kepada hati. Apa racunnya? Bil qasawah, qasawah itu akan keras hati. Kemudian wa yubti'u bil jawari, kedua membuat kendor bil jawari terhadap apa? Anggota badan. Lemes kan kalau udah kenyang makan mana? Banyak makan jadi lemes. Yang enak apa ini? Ngalor gitu. Luar biasa. Bojor deh. Tanya juga situ kipas be, ya, lanjang. Wa yasumu al-himama,
Wa semua al-himama dan akan buntu ya sungguh. Al-himama akan buntu akan maksud ansimail mauizati. Apa namanya sebutnya? Gara-gara makan itu apa? Ya sumul himam ya. Jadi ya sumu akan butak kalau saya katakan ya buntu. Buntu apa? Al-himama akan maksud ansimail mauizati daripada mendengarkan mauizah. Udah seger kan kalau kepantangannya mah. Nggak ada makanan ngantuk. Ya, jadi udah dengar buntu untuk dengerin mauizah nasihat. Wa yakum budal nazari, dan hati-hatilah kamu akan berlebih-lebihan memandang. Mata hati-hati jangan kelaya mana-mana baik dilalatan. Gitu. Painau karena sungguhnya fudula nazari ya durul hawa, ini akan membuat benih. Ya dur itu menjadikan benih. Bidrun itu kan benih ya, gitu. Yang dulu akan menebar benih ya, al hawa akan keinginan hawa nafsu biasanya ya. Kalau perut kan enak apa? Nafsu uncak ya, itu. Kemudian wa yuridul goflata akan melahirkan ini banyak memandang al goflata karena kelalaian. Jadi bukan makan ya, memandang gitu. Makan lagi Pak Inam karena sungguhnya banyak memandang ya dulu hawa, ini akan membuat apa? Membuat benih al hawa akan keinginan hawa nafsu kita. Gitu. Coba aja jajalin banyak mandang gitu. Ya, ada mobil bagus pengen mobil, ada motor baru pengen motor, itu gara-gara banyak mandang tuh. Akhirnya di rumah kebeli kagak menghayal di rumah. Gara-gara banyak mandang apa boleh dilihat. Gitu. Ya. Pengen ngeliat ini, pengen ini, terus baik. Ya, akhirnya apa hati kita pengen itu, nafsu pengen, aduh gara pandai ujung-ujungnya mah. Ya gara-gara banyak mandang, ya, yang kita ini soal pada ngelihat apa baik, ya jadi kepengen hati, nafsu kita jadi pengen. Dulu goplah, kalau udah banyak keinginan nafsu akan lahir apa? Goplah lupa udah, ya lupa, ya. Wa iyyaka, dan hati-hati kamu wa idmaru tamai akan menyimpan apa? Toma itu pengharapan. Ya. Itu. Menyimpan pengharapan dalam hati. Harap-harap toma. Painahu maka sungguh